pertanyaan yang mau ditanyain ke Kak Alvin nanti. Nah, jangan lupa juga ikutin terus webinar atau kelas gratis kita sampai akhir ya, karena di akhir kita akan ada kasih promo untuk teman-teman kelas yang udah join. Nah, sebelum ke Kak Alvin, aku mau share screen dulu nih terkait produk. Jadi aku izin jelasin dulu untuk produk kita itu apa aja sih. Mungkin yang belum paham apa itu kelas.work, aku mau jelasin di sini ya. Sebentar. Nah, kelas.work itu apa sih? Mungkin yang belum tahu apa itu kelas.work. Kelas.work itu adalah kelas by kelas.com, yaitu platform belajar online yang bisa diakses melalui website atau mobile apps. Nah, website kita itu ada di mana sih? Nah, website kita tuh bisa diakses di www.kelas.work. Nah, untuk mobile apps-nya baru bisa di-download di Play Store. Itu bisa langsung ketik aja di keyword-nya kelas official. Nanti misalnya ada pilihan, nanti pilih yang warna biru yang kelas.work gitu. Nah, untuk kelas.work itu kita ada beberapa jenis juga nih untuk programnya. Jadi buat teman kelas yang mau akses kelas drop up skill tuh bisa banget. Jadi itu kelas reguler yang bisa teman kelas akses, itu fleksibel, masa aksesnya itu selamanya. Nah, kalau untuk subscription atau berlangganan, jadi teman kelas tuh bisa belajar sepuasnya dengan menggunakan program ini. Jadi teman kelas bisa akses semua kelas yang ada di kelas The Work itu dengan gunain fitur subscription atau berlangganannya. Nah, selain itu juga kita punya program bootcamp nih. Jadi buat teman kelas yang mau dibimbing dari 0 sampai siap kerja, itu boleh banget gabung dengan program bootcamp kita. Kita ada 10 program. Nah, mungkin yang mau tahu programnya apa aja bisa langsung aja ke kelas.work. Nanti kita ada tab bootcamp, bisa diklik di situ untuk yang mau tahu apa aja sih program bootcamp dari kelas.work by kelas.com ini. Gitu. Nah, kenapa sih harus kelas.work? Nah, selain jam pelajaran yang fleksibel, jadi teman kelas bisa belajar di mana aja, kapan aja, bisa by phone, bisa by laptop juga, atau mungkin by tab, jadi bisa diakses dimanapun teman kelas pengen belajar gitu. Nah, selain itu, kita juga menyediain kelas yang sesuai dengan kebutuhannya teman kelas. Jadi kita ada banyak kelas yang tersedia, dan buat cari tahu kelas apa aja yang tersedia di kelas The Work, bisa langsung aja ke kelas The Work, itu nanti bisa cek ke Al-Class. Nah, salah satunya juga ada kelasnya Kak Alvin ya. Nah, untuk kelas gratis di kelas The Work itu kita juga ada sesi kelas gratis kayak hari ini nih. Gitu. Jadi teman kelas bisa ikutin kelas gratis yang akan diupdate untuk kelas judul-judulnya itu bisa di tab webinar atau di tab kelas gratis ya. Nah, selain dapat materi juga, teman kelas juga dapat workbook gratis. Jadi buat tambahan belajar kelasnya itu ada workbook juga. Jadi ada beberapa kelas yang tertera workbook, ada juga memang yang tidak tertera. Jadi bisa cek di overview kelasnya masing-masing ya teman kelas. Nah, selain itu udah belajar, dapat kelas gratis juga, ada workbook-nya juga, kita juga ada sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa digunain buat pendukung CV. Jadi teman kelas kalau mau ngelamar kerja bisa ngelampirin CV di dalam CV untuk sertifikatnya sebagai pendukung gitu. Nah, mentor-mentornya siapa aja sih? Mentor-mentornya keren-keren banget nih teman kelas. Kita ada yang hari ini juga ada Kak Alvin, ada Kak Hansen juga, ada Kak Dandi, ada Kak Juan, Kak Netania, Kak Jason, dan Kak Tubagus, dan Kak Himawan, dan 70 lebih mentor lainnya yang berpengalaman di bidangnya teman kelas. Nah, ini yang cocok pilih buat teman kelas apa? Nah, kita ada kelas upskill seperti aku jelasin sebelumnya, itu kelas satuan dan kelas berlangganan atau subscription. Nah, bedanya apa aja sih? Nah, bedanya cuma kalau untuk kelas satuan tuh nggak bisa akses semua kelas karena cuma satuan ya. Nah, untuk selebihnya sama. Nah, bedanya untuk berlangganan itu bisa akses semua kelas, cuman dia ada waktunya. Itu ada yang 1 bulan, 6 bulan, sama yang 1 tahun. Gitu. Nah, untuk kelas satuan kita saat ini masih di 49.000 per kelas. Nah, untuk berlangganan kita masih promo nih di 199.000 untuk yang 1 tahun. Gitu. Nah, selain belajar,
kita juga ada program nih. Jadi buat teman kelas yang pengen punya income tambahan, boleh banget nih aku bakal jelasin yang satu ini, yaitu kita juga ada program affiliate. Jadi buat teman kelas yang mau cari cuan sambil belajar, boleh banget gabung di affiliate kita. Caranya gimana sih? Oh, sebelum aku kasih tahu caranya, aku mau kasih tahu juga nih untuk komisinya. Komisinya sama semua nih, baik amatir, pro, atau superstar itu di 20% untuk, masing-masing kelas yang berhasil terjualnya. Nah, untuk pembelian rata-rata kita ada yang amatir itu ada 20, ada yang pro itu udah di 50 kelas, atau yang udah superstar itu ada 100 kelas untuk per minggunya teman kelas. Nah, gimana nih, tertarik nggak sih buat gabung, affiliate di kelas.org? Cara daftarnya bisa langsung ke www.kelas.work, nanti bisa langsung ke tab affiliate. Nah, itu bisa langsung isi data aja, gampang banget, cuma bikin akun, terus nanti ada data, diisi, itu biasanya cuma butuh KTP atau kalau mungkin mau dilampirin NPWP 2 itu boleh banget. Itu butuh KTP dan NPWP aja sama data-data. Nah, nanti juga ada kode referral. Nah, itu bisa teman kelas sendiri yang buat kode referralnya gitu, bisa pakai kode yang unik gitu. Nah, untuk validasinya itu cuma 2 kali 24 jam. Jadi, mudah banget kan dan nggak nunggu lama buat validasinya juga, gitu. Bisa langsung, join, bersama afiliator di kelas.org. Nah, itu aja sih aku mau ngejelasin terkait produk. Nah, dan untuk teman kelas mungkin udah nggak sabar ya, mau belajar bareng Kak Alvin. Aku sebelumnya mau sapa Kak Alvin. Halo Kak Alvin, apakah sudah bergabung? Oke, sudah ada Kak Alvin di Halo Mbak sini. Sela, ini suara saya kedengaran jelas? Terdengar. Oke, halo halo. Gimana nih Kak Alvin? Makasih banget sebelumnya udah bersedia buat berbagi ilmu bersama teman-teman kelas, malam ini. Eee, Semoga, hari ini, sehat juga Kak Alvin. Sehat dong. Alhamdulillah, kalau Iya, nggak sehat nggak mungkin isi ya. iya. Oke, gitu aja sih Kak Alvin, aku tadi udah jelasin produk. Nah, mungkin buat teman kelas juga nih yang udah join udah nggak sabar nih mau denger, pemaparan materi dari Kak Alvin. Nah, sebelumnya aku mau kasih, tahu ke teman kelas untuk, sesi webinar hari ini, mohon untuk mic-nya dimatikan terlebih dahulu, jadi supaya nggak ngeganggu, Kak Alvin buat, kasih materi nih, biar nggak ngeganggu juga buat teman kelas yang lain lagi konsen-konsen nih dengerin materi gitu. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi bisa gunain sesi bertanyanya di sesi tanya jawab setelah pemaparan materi ya. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat, Kak Alvin aku persilakan, boleh langsung dimulai aja untuk pemaparan materinya. Oke, ini untuk layar saya apa sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah kah? Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Alvin Senjaya. Nah, terima kasih pada kelas.work untuk kesempatannya dalam webinar ini. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sedikit perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai Cyber Security Architect dan Research di PT Bank Commonwealth. Nah, dalam perjalanan karir saya sempat mendapatkan exposure dengan tim development dalam proses pembuatan aplikasi. Nah, selain itu saya juga mendapat exposure dalam tim DevOps untuk menjalankan otomasi pipeline, saya untuk melakukan kompilasi program, testing hingga deployment secara otomatis. Nah, untuk bidang cybersecurity sendiri, saya juga memiliki sertifikasi EJPT atau Elon Security Junior Penetration Tester, dan di bidang DevSecOps juga saya ada CDP atau Certified DevSecOps Profesional. Nah, selain itu karena sekarang banyak perusahaan mulai transisi ke cloud seperti AWS, nah saya juga belajar dan memiliki sertifikasi AWS Certified Solution Architect Associate. Nah, sekian perkenalan dirinya. Nah, saya akan mulai sharing terkait dengan topik pada hari ini, yaitu pentingnya proses DevSecOps untuk mencegah ransomware dan menjaga keamanan digital. Nah, semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu ransomware. Nah, belum lama ini ada kasus ransomware yang menimpa salah satu bank di Indonesia yang mengakibatkan layanan-layanan mereka tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Nah, ransomware ini adalah salah satu jenis malware
atau software yang tidak kita inginkan di komputer kita. Dan software itu bisa menyebabkan kerusakan pada komputer kita. Nah, ketika terinfeksi, ransomware itu akan melakukan enkripsi atau mengunci semua file sistem kita sehingga kita tidak bisa membaca file tersebut. Nah, setelah itu, ransomware akan meminta tebusan misalnya melalui Bitcoin untuk dikirimkan kepada alamat tertentu untuk mengembalikan file yang sudah terenkripsi atau terkunci tersebut. Nah, ransomware ini bisa menginfeksi apa saja. Nah, semua perangkat kita itu bisa terkena ransomware, mulai dari PC, server, perangkat IoT seperti lampu pintar, CCTV, dan lain-lain, lalu flash disk, hard disk eksternal, lalu mobile device juga bisa terinfeksi oleh malware. Nah, bagaimana caranya ransomware itu bisa masuk ke perangkat kita atau jaringan kita? Nah, supaya ransomware bisa berjalan di perangkat kita, intinya adalah harus ada yang menjalankan ransomware tersebut. Misalnya adalah bisa attacker yang menjalankan ataupun usernya yang ditrik atau ditipu untuk menjalankan ransomware tersebut. Contoh dari user yang ditrik atau ditipu adalah misalnya menjalankan aplikasi dari phishing email. Misalnya user diminta untuk mengklik link tertentu atau mendownload attachment atau mendownload file dari link tertentu. Nah, untuk contoh misal attachment, bisa saja attachment tersebut mengandung malware ataupun ransomware yang jika dijalankan bisa menginfeksi komputer kita. Contoh lainnya itu adalah jika kita mendownload software bajakan atau software yang source-nya tidak diketahui sumbernya dengan jelas, bisa saja di dalam software tersebut sudah diselipkan malware ataupun ransomware yang ketika diinstal itu langsung menginfeksi perangkat kita. Nah, contoh lain yang baru-baru ini marak adalah misalnya di WA untuk menginstal APK untuk misalnya mengurus surat tilang ataupun pengiriman dan lain-lain. Nah, APK yang seperti itu jangan pernah diinstal karena bisa saja terdapat malware maupun ransomware. Nah, contoh lain itu adalah bad USB. Nah, misalnya kita di tengah jalan nih, kita menemukan USB yang kita nggak tahu itu punya siapa. Dan kita coba-coba colok USB tersebut ke dalam komputer kita. Nah, bisa saja USB tersebut mengandung malware atau ransomware yang jika dicolok itu bisa menginfeksi komputer kita. Jadi kalau kita menemukan flash disk yang tidak kita ketahui di jalan itu jangan pernah dicolok ke dalam komputer kita. Lalu berikutnya adalah untuk kondisi misalnya attacker yang menjalankan atau menginstal ransomware ya. Nah, itu dimulai dari celah keamanan dari aplikasi atau server. Nah, misalnya kita punya server yang menghost suatu aplikasi. Nah, attacker itu bisa menemukan celah keamanan pada server atau aplikasi dan beraksi mengeksploitasi misalnya dengan remote code execution sehingga mendapatkan akses ke server dan bisa mengeksekusi perintah pada server. Nah, di sini attacker tersebut bisa memasukkan ataupun menyebarkan malware ataupun ransomware di dalam jaringan. Nah, intinya mau user sendiri yang menjalankan ataupun dari attacker yang menjalankan itu bisa menginfeksi perangkat kita dengan malware. Nah, ini adalah contoh skenario bagaimana caranya ransomware itu bisa masuk ke dalam proses pembuatan aplikasi. Nah, misalnya ada grup developer nih. Nah, grup developer ini membuat suatu aplikasi berbasis Windows yang nantinya akan diinstal oleh user. Nah, di sini malware atau backdoor tersebut bisa disisipkan oleh attacker langsung ke dalam source code-nya. Sehingga ketika user menginstall aplikasi ini, maka di dalam aplikasi yang mereka install juga terdapat malware ataupun backdoor ataupun ransomware yang sudah disiapkan oleh attacker ini. Nah, cara lain adalah dengan menggunakan third party library. Nah, ketika kita zaman sekarang membuat aplikasi, developer akan banyak menggunakan third party library yang diimport ke dalam aplikasi, lalu dipanggil untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam aplikasi. Nah, misalnya library yang kita gunakan atau yang kita import itu mengandung celah keamanan, ataupun ada malware, ataupun ada backdoor-nya. Nah, jika terjadi, maka aplikasi yang dibuat itu juga akan mengandung celah keamanan yang terdapat dalam library tersebut. Nah, sehingga bisa dieksploitasi ketika diinstal oleh user. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara sedikit tentang ransomware dan cara ransomware masuk, dan juga contoh skenario-nya dalam proses pembuatan aplikasi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam DevSecOps itu sendiri.
Nah, sebelum membahas DevSecOps, kita perlu mengenal terlebih dahulu DevOps itu apa sih? Nah, DevOps itu adalah serangkaian praktek untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perubahan pada sistem, mulai dari perencanaan, pembuatan aplikasi, testing, hingga sistem tersebut bisa kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, prosesnya dimulai dari planning atau perencanaan, lalu pemrograman, lalu kita membuat aplikasinya dari kode, lalu menguji aplikasinya, lalu merilis, hingga melakukan deployment. Lalu jika aplikasi sudah berjalan dan operasional, itu akan ada tim yang menjaga supaya aplikasi tersebut tetap operasional, lalu melakukan monitoring. Nah, jika ingin melakukan perubahan atau penambahan fitur baru, nah siklus kita mulai dari awal lagi. Nah, DevSecOps sendiri itu juga itu merupakan proses yang ditambahkan untuk memastikan keamanan dari aplikasi yang dibuat. Nah, proses security ini bisa diterapkan dalam semua proses yang ada di dalam DevOps ini. Nah, dalam DevSecOps, kita sebisa mungkin melakukan otomasi, sehingga dari proses pemrograman hingga deployment dan operasional, semuanya berjalan secara otomatis dan proses semakin cepat. Nah, tetapi juga tetap memastikan keamanan dari aplikasi yang dibuat dengan mengintegrasikan tools-tools keamanan ke dalam proses otomasi yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan membahas mengapa DevSecOps ini penting dan apa hubungannya dengan bisnis. Nah, startup ataupun penyedia layanan dengan menggunakan IT seperti sekarang ini itu harus bergerak cepat karena kita harus beradaptasi dengan bisnis. Nah, kalau perusahaan tidak bisa beradaptasi, maka perusahaan atau bisnis tersebut akan mati karena tidak dapat mengikuti perkembangan ataupun kecepatan dari IT ini. Nah, oleh karena itu, bisnis akan selalu menilai perkembangan ekonomi dan berusaha untuk beradaptasi supaya bisa bersaing. Nah, di sini bisnis team akan membuat semacam business case, lalu membuat requirement bisnis, membuat use case, ingin menambahkan fitur baru apa misalnya di aplikasi, lalu membuat perencanaan dan merilisnya ke pasar untuk mendapatkan feedback dari market. Nah, proses ini akan terus berulang karena pasar akan selalu berubah dan proses dari bisnis case hingga rilis ke market juga harus cepat supaya konsumer bisa langsung menggunakan fitur tersebut. Nah, oleh karena itu, dari sisi tim development ataupun pembuat aplikasi itu juga harus bisa mengikuti kecepatan dari perkembangan bisnis ini. Nah, untuk itu biasanya perusahaan itu kita menerapkan agile sebagai cara kerja. Nah, beberapa kata kunci dari agile itu adalah iterative development. Nah, artinya jika kita ingin merilis sebuah fitur yang besar, nah fitur tersebut kita bagi menjadi fitur-fitur yang lebih kecil, nah sehingga kita bisa merilis atau mengerjakan fitur tersebut lebih cepat karena kecil skopnya dan kita bisa lebih cepat merilisnya. Nah, karena kecepatan yang kita butuhkan ini dari sisi infrastruktur sendiri itu juga harus mampu untuk mengimbangi kecepatan ini. Nah, mulai dari penyediaan infrastruktur, lalu konfigurasi server, deployment, monitoring, reporting juga harus cepat. Oleh karena itu, sebanyak mungkin proses dalam DevSecOps itu harus diautomasi. Nah, nanti kita akan mengenal CI/CD pipeline, itu ada CI proses yaitu atau continuous integration, ada CD proses atau continuous delivery. Nah, CI ini merupakan proses otomasi yang kita gunakan untuk mengumpulkan kode-kode yang dibuat oleh developer, lalu membangunnya menjadi aplikasi yang siap dijalankan. Lalu ada continuous delivery, yaitu serangkaian proses otomasi untuk mendeploy aplikasi yang sudah dibuat oleh developer. Nah, security itu biasanya menghambat proses ini, karena biasanya security itu berjaga di belakang, misalnya dalam proses penetration testing atau uji coba keamanan aplikasi. Nah, jika terdapat finding atau temuan di belakang, maka proses tersebut harus kembali lagi ke awal karena developer akan diminta untuk memperbaiki kode yang terdapat finding tersebut. Nah, sehingga tidak bisa langsung rilis ke pasar dan waktu rilis menjadi mundur. Nah, di sini security itu seharusnya diintegrasikan dalam proses otomasi sehingga kita bisa mengetahui kalau ada celah keamanan di awal. Jadi langsung diperbaiki oleh developer sebelum sampai ke belakang. Nah, di sini terbanyak security testing kita bisa otomasi. Nah, sehingga proses untuk security ini menjadi lebih cepat dan tidak menghambat proses DevSecOps secara keseluruhan. Nah, jadi dengan kita mengimplementasikan DevSecOps ini,
Seharusnya sebuah bisnis atau perusahaan bisa beradaptasi dengan pasar karena proses development operation juga bisa mengimbangi kecepatan bisnis yang ada karena ada otomasi yang dilakukan oleh DevSecOps. Nah, di sini perannya DevSecOps untuk mengimbangi kecepatan tetapi tetap memastikan kualitas dan keamanan dari aplikasi yang dibuat. Nah, berikut ini misalnya adalah contoh pipeline end-to-end. Nah, di sini developer akan ngoding lalu push kodenya ke dalam version control system. Nah, misalnya adalah GitHub, Bitbucket, ataupun GitLab. Nah, ini digunakan untuk menyimpan kode kita dan untuk kolaborasi antar developer supaya bisa ngoding secara bersama-sama. Nah, ketika ada perubahan di dalam code repository, secara otomatis pipeline ini bisa mendeteksi bahwa ada perubahan di kode ini dan kita akan melakukan serangkaian proses otomasi. Nah, proses tersebut adalah misalnya adalah melakukan kompilasi, lalu menjalankan unit test, lalu membuat Docker image yang di dalamnya ada aplikasi yang kita buat. Nah, berikutnya dilakukan software komponen analisis. Nah, ini digunakan untuk menemukan celah keamanan dari library ataupun third party library ataupun Docker image yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah SAST atau Static Application Security Testing. Nah, di sini digunakan untuk menemukan celah keamanan pada kode ataupun hard-coded credential seperti username, password, API key, dan lain-lain. Nah, cara kerja SAS ini, dia akan menilai dari pola dari kode yang vulnerable, misalnya adalah SQL injection. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan seperti parameterisasi input, nah di sini akan ketahuan oleh pola yang sudah terdaftar di dalam tools untuk SAS ini. Nah, berikutnya adalah ada DAST atau Dynamic Application Security Testing. Nah, DAST ini dilakukan untuk menemukan celah keamanan ketika aplikasi dijalankan. Jadi tadi aplikasinya sudah dibuat, berikutnya dideploy dan dijalankan dalam environment testing ataupun development, lalu akan diserang dengan payload-payload yang terdaftar untuk menemukan celah keamanan pada aplikasi yang berjalan. Nah, jika semua testing sudah memenuhi persyaratan, maka Docker image tadi disimpan ke dalam repository yang nantinya akan siap dirilis ataupun dideploy. Nah, ketika jadwal rilisnya tiba, maka akan dilakukan deployment dengan mengambil aplikasi sudah disimpan di registry ini. Nah, deployment itu kita bisa deploy sebagai Docker container maupun kita deploy ke dalam Kubernetes cluster atau OCP sehingga aplikasi yang kita buat itu bisa diakses oleh user. Nah, serangkaian proses ini itu semuanya bisa kita otomasi sehingga developer cukup berfokus kepada pemrograman yang dilakukan dan setelah dia push kodenya ke version control system, serangkaian proses ini akan berjalan dan developer tinggal melihat hasilnya saja apakah sudah lewat atau belum. Dan jika sudah lewat, itu bisa langsung dideploy ke dalam lingkungan production sehingga bisa diakses oleh user. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang ransomware, lalu DevSecOps dan prosesnya. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah contoh kasus yaitu NotPetya yang terjadi pada tahun 2017. Nah, NotPetya ini merupakan ransomware yang ditargetkan untuk menyerang Ukraina pada tahun 2017. Nah, namun negara-negara lain dan juga perusahaan dari negara lain juga terkena imbas ataupun dampak dari ransomware ini. Nah, kenapa namanya adalah NotPetya? Nah, karena sebelumnya di tahun 2016 ada ransomware bernama Petya. Dan ketika 2017 NotPetya ini menyebar, awalnya dikira bahwa ransomware ini merupakan Petya karena memiliki kemiripan. Nah, tetapi setelah diteliti lanjut oleh para ahli, ini merupakan ransomware yang berbeda sehingga dinamakan NotPetya. Nah, dampak dari penyerangan ini adalah sistem infrastruktur di Ukraina sebagian besar mati. Itu mulai dari pemerintahan, bank, transportasi umum, bandara, dan sangat banyak kantor terinfeksi dan tidak bisa menjalankan operasional mereka. Nah, intinya satu negara Ukraina itu terdampak dari NotPetya ini. Nah, data-data di server maupun perangkat user dan masyarakat itu terdampak ransomware ini, datanya terenkripsi dan tidak bisa dikembalikan. Nah, selain Ukraina, terdapat juga perusahaan besar seperti Maersk yang merupakan perusahaan logistik terbesar yang sistemnya itu tidak bisa beroperasi karena terkena ransomware. Dan semua pengiriman logistiknya semua terhenti.
Nah, di sini kita akan melihat bagaimana caranya ransomware NotPetya ini menyebar. Nah, jadi aktor utama dari NotPetya ini itu adalah grup atau APT bernama Sandworm. Nah, Sandworm ini dioperasikan oleh unit militer 74455, unit cyber warfare, Badan Intelijen Militer Rusia. Nah, ini diketahui beberapa tahun setelah insiden ini. Nah, cyber warfare itu merupakan serangan itu yang ditujukan kepada suatu negara untuk melakukan kerusakan kerusakan baik secara fisik, infrastruktur. Nah, karena jika sistem infrastruktur mati, maka seperti transportasi, perbankan, dan infrastruktur vital lainnya tidak bisa beroperasi dan juga menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, NotPetya ini digunakan oleh Rusia untuk menyerang Ukraina. Nah, karena Rusia ini hanya ingin memfilter targetnya adalah Ukraina saja, tidak mentarget sistem dari negara lain. Nah, bagaimana caranya supaya Rusia ini hanya bisa memfilter targetnya Ukraina saja, dan tidak melibatkan negara lain. Nah, di Ukraina itu terdapat satu software yang digunakan oleh hampir seluruh warga Ukraina dan semua bisnis di Ukraina. Nah, software ini adalah Midok. Nah, Midok ini merupakan software akuntansi ataupun pelaporan pajak di Ukraina. Artinya semua bisnis maupun wajib pajak di Ukraina pasti punya software ini yang terinstall di perangkat mereka untuk melakukan pelaporan pajak. Cuman ini satu-satunya untuk melakukan pelaporan pajak. Artinya kalau targetnya adalah satu Ukraina, kalau dia bisa menyisipkan malware ataupun ransomware ke dalam aplikasi ini, dia bisa menyebarkan ataupun menanam ransomware itu pada satu negara, karena satu negara menginstal aplikasi ini untuk proses wajib pajak mereka dan bisnis mereka. Nah, ketika insiden ini dianalisis, itu ditemukan backdoor pada salah satu modul di dalam Midok ini. Nah, backdoor itu adalah salah satu cara bagi attacker untuk mengakses target ataupun mengeksekusi perintah ataupun komen di dalam targetnya. Nah, backdoor ini disisipkan pada source code ataupun kode programnya Midok, lalu dirilis sehingga rilis-rilis ini itu mengandung backdoor yang bisa digunakan oleh attacker untuk mengeksekusi perintah di dalam device apapun yang terinstall oleh Midok. Nah, berikutnya aktor ini juga berhasil mengambil akses tertinggi dalam sistem Linux yaitu root pada server update-nya Midok. Nah, setelah ditelusuri, nah patching ataupun security update terakhir di server ini dilakukan pada Februari 2013 atau 4 tahun sebelum insiden ini terjadi. Nah, jadi pasti terdapat vulnerability atau celah keamanan yang tidak diperbaiki dalam 4 tahun terakhir sehingga attacker ini bisa mengambil alih bahkan mengekskalasi sampai privilege root atau akses tertinggi. Nah, update server ini digunakan sebagai attacker untuk sebagai perantara ke komen kontrol server mereka. Nah, setiap aplikasi Midok itu kan dia akan punya ID ataupun license number. Nah, sehingga dari update server ini, kalau attackernya ingin mengeksekusi komen pada perangkat tertentu, dia tinggal memilih mau akses ke ID mana ataupun license number mana untuk mengakses ke komputer mana. Nah, berikutnya pada Juni 2017, nah ini ransomware di-push dalam bentuk software update yang terinstall dan akhirnya ransomware ini NotPetya ini terinstall dalam semua perangkat yang terinstall oleh Midok. Nah, dari setiap PC yang terinfeksi itu menyebar lagi ke setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, NotPetya ini dilengkapi oleh tools yaitu Eternal Blue dan Mimikatz. Nah, Eternal Blue itu merupakan exploit yang dibuat oleh NSA atau National Security Agency di Amerika. Nah, ini toolsnya bocor ke publik pada April 2017 dan sudah dibuat patch-nya oleh Microsoft, yaitu namanya adalah MS17010. Nah, cuman nggak semua orang ataupun perusahaan sudah mengimplementasi security patch ini. Jadi masih banyak komputer-komputer yang bolong dari patch ini, sehingga bisa dieksploitasi oleh Eternal Blue. Nah, ketika exploit ini berhasil dijalankan, hasilnya adalah akses administrator ke perangkat Windows tersebut. Dan jika sudah mendapatkan akses administrator ataupun akses tertinggi, nah Mimikatz ini dijalankan untuk credential dump atau menampilkan kredensial apa saja yang terdaftar di dalam komputer tersebut.
Dan kredensial tadi dipakai untuk login ke komputer lain di dalam jaringan. Jadi kalau bisa login, dia akan menginfeksi komputer sebelah lagi dan begitu seterusnya sampai seluruh jaringan kena. Nah, selain itu yang berbahaya adalah jika terdapat domain admin. Nah, kalau di perusahaan sekarang itu kan kita banyak menggunakan Active Directory untuk uh, akses manajemen maupun untuk manajemen komputer-komputer di Windows. Nah, kalau sudah dapat domain admin, artinya ransomware ini bisa mengakses seluruh perangkat yang ada di dalam domain tersebut sebagai administrator. Jadi kalau udah domain admin kena, semua satu jaringan, satu perusahaan pasti kena. Nah, jadi dengan menggunakan Eternal Blue dan Mimikatz itu semakin mempercepat penyebaran di dalam jaringan. Sehingga pada akhirnya satu negara itu bisa kena, bahkan bisa menyebar juga ke negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan lain di luar Ukraina ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menangani ancaman dari malware? Nah, termasuk ransomware dengan menggunakan DevSecOps. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan proses SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, proses SDLC terdiri dari planning atau perencanaan, lalu pemrograman, lalu build aplikasinya dari kode yang sudah ada, lalu melakukan testing dari aplikasi, lalu merilisnya dan mendeploy ke dalam lingkungan production supaya bisa diakses oleh user. Nah, berikutnya adalah operasional, yaitu menjaga aplikasi tetap berjalan dan juga menjaga security-nya. Nah, untuk security sendiri atau keamanan itu merupakan bagian dari setiap proses ini. Nah, misalnya proses planning ataupun perencanaan. Nah, pada proses perencanaan kita memiliki namanya threat modeling. Yang secara sederhana merupakan analisis ancaman apa saja yang bisa terjadi jika kita mengimplementasikan fitur tertentu. Dan nanti kita akan melakukan mitigasi dari setiap poin-poin yang kita temukan dalam modeling ini. Misalnya kita membuat aplikasi yang terdapat loginnya atau kita. Nah, ketika login misalnya ada potensi bisa di brute force. Oleh karena itu misalnya mitigasinya kita berikan captcha gitu. Ataupun terdapat API yang kita gunakan untuk misalnya mengembalikan data ke user. Nah, di sini kita memastikan bahwa bisa saja data yang kita kembalikan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kebocoran data. Nah, mitigasinya adalah misalnya membuat model atau menjaga supaya kita hanya mengirimkan data yang diperlukan saja sehingga tidak membocorkan data sensitif. Nah, poin-poin seperti itu kita list dalam threat modeling dan kita berikan juga mitigasi seperti apa. Lalu pada proses pemrograman, di sini adalah developer membuat kode dalam IDE masing-masing. Nah, misalnya seperti Visual Studio, Eclipse, dan lain-lain. Nah, di dalam IDE, itu bisa kita install plugin atau extension yang kita bisa gunakan untuk menilai security. Misalnya adalah secret scanning. Misalnya adalah kode kita, dia akan mengecek apakah kode kita itu mengandung hard-coded credential. Misalnya koneksi ke database maupun API key. Nah, di sini kalau ketahuan ada hard-coded credential tersebut, maka plugin tadi akan memberitahu bahwa ada dan pasti diminta untuk dihapus. Nah, berikutnya adalah code scanning atau SAST. Jadi tools ini juga bisa diintegrasi ke dalam IDE sehingga ketika developer ngoding itu bisa langsung tahu kalau ada pola tertentu yang kebaca dan ini mengandung vulnerability yang bisa dieksploit. Nah, berikutnya adalah dependency scanning. Ini kalau developer mengimport third party library. Nah, di sini kita langsung tahu dia import apa saja dan langsung di-scan apakah versi yang diimport tersebut itu terdapat vulnerability atau enggak. Nah, berikutnya adalah code signing. Nah, ketika kita melakukan pemrograman, kita ingin memastikan bahwa kode yang kita sudah buat itu tidak berubah secara unauthorized. Jadi semua perubahan dalam kode yang kita lakukan itu semuanya melalui proses flow tertentu dan tidak berubah secara tiba-tiba. Nah, di sini kita lakukan code signing untuk sebagai digital signature atau digital signing kode tersebut, sehingga jika kode tersebut atau kode dalam code repository berubah secara tiba-tiba, itu signature-nya akan tidak match dengan apa yang seharusnya dan kita bisa tahu bahwa ada yang melakukan perubahan pada kode secara tidak wajar. Nah, kalau tadi kayak prosesnya Notepad ya,
itu kan ada yang menanam backdoor ke dalam source code-nya. Dan kalau kita lakukan code signing, seharusnya ketika backdoor ditanam, ada perubahan kode yang tidak wajar, itu bisa ketahuan dari signing atau signature-nya yang berubah. Nah, berikutnya adalah proses build application di CI server. Jadi tadi ketika developer sudah push kodenya ke dalam repository, secara otomatis CI server ini akan mengetahui bahwa terdapat perubahan kode dan akan melakukan proses otomasi itu. Nah, contohnya misalnya Jenkins, TeamCity, Bamboo, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini ada misalnya dependency scanning. Ini juga sama seperti ini, yaitu untuk menemukan celah keamanan pada third party library. Ada juga code scanning. Lalu ada security unit test. Nah, di security unit test dibuat oleh tim security untuk melakukan testing terhadap keamanan. Misalnya adalah kalau inputnya itu adalah misalnya format SQL injection, bisa tanda petik, apakah formatnya itu, apakah output dari programnya itu error atau ternyata terdapat SQL injection. Nah, seperti ini juga bisa dibuat dalam security unit test. Lalu Docker security testing. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Dockerized application ataupun aplikasinya kita bungkus dulu ke dalam Docker image, nah base image Docker tersebut kita scanning terlebih dahulu untuk memastikan bahwa base image yang kita gunakan itu bebas dari vulnerability. Nah, berikutnya adalah ada secret scanning. Ini untuk meng-scan untuk mengetahui apakah ada hard-coded credential ataupun API key dalam program. Nah, berikutnya ketika semua proses ini sudah berjalan, outputnya adalah executable. Artinya aplikasi yang bisa dijalankan oleh server. Nah, aplikasi tersebut kita lakukan artifact signing supaya ketika kita sudah membuat aplikasi dan ini aplikasi sudah kita setujui, aplikasi itu tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Nah, karena kalau kayak misalnya ada mDevice ataupun SawanSam itu bisa kita bisa mengetahui bahwa ada perubahan secara tidak wajar pada artifak ataupun executable yang sudah dibuat. Nah, itu kita bisa ketahui dari sini. Nah, berikutnya ada proses integration testing. Nah, sebelumnya dalam proses build ini, aplikasi itu masih berbentuk kode dan belum dijalankan. Nah, pada proses ini, aplikasi tersebut dideploy ke dalam environment development ataupun testing dan dilakukan scanning dust atau dynamic application security testing yang digunakan untuk dengan payload-payloadnya untuk meng-scan aplikasi sudah berjalan tadi. Nah, berikutnya ada container scanning. Itu kontainer yang sudah dibungkus aplikasi di-scan lagi untuk menemukan celah keamanan yang terdapat pada kontainer. Berikutnya adalah terdapat release. Nah, untuk Docker image yang sudah fix, yang sudah lulus testing, nah kita menyimpan Docker image tersebut atau artifak ke dalam artifak repository. Nah, di sini terdapat proses misalnya misalnya kita bisa menggunakan Docker registry untuk menyimpan Docker image yang sudah siap untuk dideploy, dan di dalamnya juga terdapat komponen scanning, misalnya untuk melakukan scanning terhadap Docker image yang kita rilis. Jadi ada beberapa proses yang sama sebenarnya untuk melakukan scanning terhadap third-party library maupun base image di dalam sini. Nah, berikutnya ada proses deployment. Jadi ketika kita sudah rilis dan kita sudah simpan image-nya ke dalam repository, nah di sini aplikasi dideploy ke dalam tempat production. Nah, karena sudah production dan user akan akses ke dalam server ini, maka server ini harus kita jaga misalnya dengan menggunakan Docker benchmark. Docker benchmark itu seperti kita memiliki standar Docker atau server Docker bagaimana konfigurasi supaya aplikasi yang di host pakai Docker itu memenuhi standar-standar yang berlaku di internasional, misalnya CIS benchmark untuk Docker. Nah, berikutnya ada server hardening. Kalau misalnya aplikasi tersebut kita deploy ke dalam server, nah jadi server harus di hardening. Nah, di sini kita juga mengikuti standar, misalnya standar CIS juga untuk melakukan hardening. Nah, berikutnya ada application hardening. Misalnya kita bungkus aplikasinya dengan misalnya RASP atau Runtime Application Security Protection. Nah, untuk mengharden aplikasi ini. Nah, berikutnya adalah dari sisi operasional. Kalau kita sudah berhasil mendeploy aplikasi ke dalam lingkungan production,
dan sudah bisa diakses oleh user, maka kita perlu menjaga supaya aplikasi tersebut tetap berjalan dan juga aman. Misalnya adalah pertama compliance as a code. Nah, kita itu pasti memiliki standar bagaimana server yang aman ataupun aplikasi yang aman. Nah, di sini compliance as a code ini akan mengecek apakah misalnya hardening nih. Nah, ketika operasional bisa saja ada konfigurasi yang berubah. Dan perubahan konfigurasi itu bisa saja menyebabkan hardening tersebut tidak sesuai dengan standar. Nah, dengan compliance as a code itu bisa menilai bahwa ada perubahan dan apakah perubahan tersebut bisa menyebabkan tidak comply lagi ataupun tidak sesuai standar. Nah, berikutnya adalah regular vulnerability scanning. Itu ada scanning misalnya menggunakan Nessus ataupun Qualys ataupun vulnerability scanner lain untuk scanning server yang kita gunakan supaya kalau terdapat vulnerability baru atau CVE baru kita bisa tahu dan langsung misalnya melakukan patch. Nah, berikutnya adalah Security Operation Center. Nah, di sini ada tim security khusus untuk memastikan misalnya dia akan melihat CM ataupun log-log yang terdapat dari aplikasi untuk melihat bahwa log itu ada sesuatu yang aneh atau enggak, apakah ada attacker yang masuk atau enggak. Jadi di sini ada detection lalu ada alerting juga. Jadi deteksi untuk mendeteksi kalau ada yang masuk ataupun ada yang aneh, lalu ada alerting sehingga tim itu bisa langsung mengetahui dan melakukan tindakan supaya tidak terjadi penyebaran lebih parah gitu. Nah, berikutnya adalah patch management. Nah, bisa saja ketika waktu berjalan akan ada vulnerability baru. Dan vulnerability baru pasti ada patch-nya. Misalnya seperti Eternal Blue yang di Notepad ya, itu kan Microsoft udah keluarin patch sebenarnya. Nah, tetapi bisa saja perusahaan itu tidak melakukan patching, sehingga vulnerability tersebut ada. Nah, oleh karena kita perlu patch management yang baik, sehingga setiap vulnerability yang ada itu langsung di-patch. Nah, sehingga mengurangi risiko kebobolan dari server ini. Nah, berikutnya adalah firewall. Nah, ini ada network firewall ataupun web application firewall yang kita bisa gunakan untuk menjaga server kita maupun menjaga aplikasi yang kita publish ke internet. Nah, berikutnya adalah access control. Nah, di sini misalnya ada lingkungan production. Nah, kita tidak mau ada sembarang orang yang bisa akses server ini. Jadi kita akan berusaha melimit sebanyak mungkin akses. Nah, sehingga ketika misalnya user terinfeksi malware, tapi user sama server, nah itu akses kontrolnya jauh gitu, jadi nggak bisa nyebrang. Nah, sehingga di sini juga bisa melindungi dari penyebaran misalnya malware ataupun ransomware. Nah, berikutnya adalah endpoint protection seperti antivirus, anti malware, lalu misalnya kayak crowd protection gitu, sehingga jika ada malware yang ingin berjalan, itu akan langsung terdeteksi dan langsung diblok. Nah, sehingga tidak bisa berjalan. Nah, berikutnya adalah CM atau Security Event Management. Ini untuk logging security event supaya misalnya ada root login ataupun administrator login pada suatu server. Nah, itu akan langsung ketahuan kalau ada yang login ataupun mengeksekusi perintah-perintah aneh ataupun ada proses aneh yang berjalan akan ketangkep dari logging ini dan di alert di Security Operation Center. Jadi sangat berhubungan. Jadi ketika ada ini untuk deteksi, nanti ketika ada akan di alert. Nah, berikutnya adalah backup. Ini juga sangat penting. Nah, karena misalnya suatu server terkena ransomware. Nah, kalau server yang nggak ada backup, artinya mati aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau ada backup, nah kita bisa switch ke backupnya supaya aplikasi tersebut tetap berjalan gitu dengan menggunakan backupnya ini. Dan backupnya ini harus terisolasi dari server utamanya kita. Jadi supaya kalau server utamanya kita kena, dia nggak nyebar ke backup. Tapi harus kita buat arsitekturnya supaya bisa kalau misalnya server utamanya kena, dia akan auto pindah ke backup, tapi mereka itu jangan sampai punya koneksi langsung, sehingga tidak menyebar ke backupnya. Karena percuma kalau servernya kena, backupnya juga kena gitu. Nah, berikutnya adalah security training. Nah, misalnya uh, ransomware training ataupun phishing training. Jadi bagaimana caranya karyawan itu misalnya kalau menghadapi, misalnya kita ada ransomware nih, apa yang harus dilakukan supaya uh, ransomware tersebut tidak menyebar. Misalnya kalau dari sisi user itu biasanya kalau terdapat yang aneh di screen misalnya diminta untuk mematikan komputernya lalu misalnya diinfokan ke helpdesk gitu-gitu. Nah,
proses seperti ini yang kita harus beritahu kepada setiap karyawan supaya kalau ada sesuatu mereka udah tahu harus ngapain. Dan kadang juga perlu setiap secara berkala itu dilakukan, misalnya kayak kayak ujian lah, misalnya coba-coba kirim phishing email terus dinilai ada yang klik nggak, kayak gitu gitu secara internal. Nah, berikutnya adalah verifikasi kontrol ataupun audit. Jadi dari semua yang sudah dilakukan itu diverifikasi apakah beneran dilakukan atau enggak, sesuai prosedur atau enggak. Nah, di sini kalau kita lihat di sini poin-poinnya kan banyak banget ya. Dan pertanyaannya adalah apakah semuanya harus diimplementasi atau enggak gitu kan. Nah, jadi kalau di DevSecOps itu kita mengenal namanya ada maturity model. Jadi seberapa mature atau seberapa dewasanya suatu organisasi dalam maintain risk ataupun security ini. Jadi ada 4 level kalau di DevSecOps maturity model ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi awal-awal kalau misalnya masih kosong, bisa dimulai dari level 1 dulu, baru lanjut ke level 2, baru lanjut level 3, baru lanjut level 4. Jadi nggak harus semuanya ini harus langsung kayak satu malam, ini nggak mungkin langsung ada semua gitu. Tapi bisa mulai pelan-pelan dari level satunya. Dan itu di websitenya OWASP ada DevSecOps Maturity Model. Nah, jadi di sini sudah selesai, kita sudah sedikit untuk berbicara tentang apa itu ransomware, bagaimana cara penyebarannya. Lalu kita juga berbicara tentang DevSecOps dan prosesnya, lalu pentingnya DevSecOps seperti apa. Lalu kita juga sudah melihat contoh kasus untuk Notepad ya. Dan terakhir kita melihat bagaimana caranya menanggulangi serangan malware yang menggunakan DevSecOps. Jadi sekian sharing dari saya kembalikan ke moderator. Oke, tadi udah panjang banget ya materi yang diberikan sama Kak Alvin. Nah, gimana buat teman kelas? Apakah materinya cukup membuka teman kelas tentang pentingnya proses development, security, dan operasionalnya gitu. Nah, buat selanjutnya, karena udah selesai pemaparan materi, nah kan nanti sebelum ke sesi Q&A yang akan dijawab sama Kak Alvin, akan ada games dulu. Jadi kita pendinginan dulu aja, kita main game sama Kak Fatih. Boleh Kak, waktu dan tempatnya dipersilakan Kak Fatih. Oke, terima kasih banyak Kak Sela dan juga Kak Alvin ya tadi sudah memaparkan materi mengenai apa tadi kita webinar pada malam hari ini DevScope ya, disingkat-singkat DevScope. Jadi untuk sesi kali ini kita akan bermain games lebih dahulu nih teman kelas. Jadi untuk merefresh lagi nih, yang teman kelas tadi kan udah banyak banget dapat materi tuh dari Kak Alvin. Nah kita sekarang refreshing dulu untuk bermain gamesnya. Nanti untuk gamesnya ini akan ada hadiah ya teman kelas. Jika teman kelas yang di podium 1 sampai 3 akan mendapatkan kelas gratis dari kelas.work. Di sini Kak Fatih akan share screen terlebih dahulu. Nanti teman kelas tinggal langsung klik aja untuk linknya. Kak Fatih untuk linknya udah Kak Fatih share di kolom chat ya. Bisa langsung di klik aja teman kelas. Ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya teman kelas untuk share screen-nya. Oke, baru 1 orang yang join. Nah, kebetulan banget nih di kelas.work itu untuk Kak Alvin sendiri juga sebagai mentor kan. Jadi teman kelas bisa langsung cek dulu nih kelas yang ada di kelas.work. Nah, teman kelas juga bisa melihat materinya nih sebelum mau misalnya ada yang mau beli kelasnya itu bisa bisa dulu lihat materinya terlebih dahulu seperti itu. Nah, kebetulan di kelas.work itu untuk yang kemarin banyak yang nanya mengenai paket berlangganan ya teman kelas. Jadi untuk paket berlangganan itu sendiri di kelas.work sudah kembali ke harga normal ya teman kelas. Seperti awal gitu kan. Mereka kan sempat agak naik kan harganya kan. Sekarang udah kembali lagi ke harga normal. Jadi bisa langsung aja dicek nih websitenya kelas.work. Oke, di sini baru ada 9 orang nih yang baru join. Baru 9 orang.
Di sini pesertanya ada sekitar 25 ya, termasuk eh, materi. 27 ya termasuk materi. Oke, ada baru 9 orang nih. Oke, 10 orang. Langsung banget nih teman kelas. Kapan lagi kan dapat kelas gratis kan? Kelas gratis lumayan ya. Ih. Oke, baru ada 10 orang. Nah, masih Kak Pati tunggu nih sampai jam berapa ya? Sampai jam 7:25 kali ya. 2 menit lagi kan. Ayo teman kelas, mana lagi nih? Baru 10 nih. Baru 10 orang. Oh ya teman kelas yang misalnya teman kelas belum join kan ke grup Telegram, bisa banget langsung join ke grup Telegram Naklas.work, grup community-nya. Nanti di sana juga banyak banget informasi terkait webinar selanjutnya nih yang akan diadakan oleh Kelas.work. Oh ya, sebelumnya teman kelas, kita ini dari Kelas.work ada penamaan baru nih. Jadi untuk webinarnya ini menjadi kelas gratis ya teman kelas. Jadi ada perubahan nama nih. Jadi teman kelas yang belum tahu kan perubahan nama. Nah, jadi perubahan namanya itu menjadi kelas gratis. Oke ya, kenapa jadi nurun jadi 9 orang? Ayo lagi terus. Tadi ada 11 orang ya. Ini masih Kak Pati tunggu ya. Yang belum follow Instagramnya kelas.work juga boleh banget di follow. Jadi karena nanti akan ada promo menarik gitu kan. Maupun ada event-event menarik dari kelas.work. Contohnya kayak kemarin ada event bulan pendidikan. Jadi teman kelas juga mendapatkan kelas gratis dari kelas.work ketika ikut campaign atau event tersebut. Jangan sampai terlewatkan nih teman kelas event-event seperti itu ya. Lumayan banget kan. Oke, ada 11 orang. Oke, langsung Kak Pati mulai aja kali ya. Udah jam 19.25. Juga teman kelas yang mau bertanya, bisa banget di link yang tadi udah dikasih oleh Kak Sela ya. Dari link Slido. Yang bertanya yang masih pada bingung mengenai materi tadi, bisa banget langsung ditanyakan kepada Kak Alvin. Atau teman kelas nanti mau sesi tanya jawab, mau on mic juga nggak apa-apa. Boleh banget. Oke, oke langsung aja ya Kak Pati mulai ya. Maaf sebentar. Oke, oke langsung Kak Pati mulai aja untuk gamenya pada malam hari ini. Teman kelas yang belum bisa join atau nggak mau join gitu kan, gamenya bisa banget ikutan bareng ya. Ikut bareng jawab gitu kan. Oke, oke Kak Pati mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung aja nih ada 10 orang nih ya. Kita masuk ke gamenya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita menemukan hard code, kredensial ataupun kayak apa tuh, APK di dalam kode program? Yang merah, yang biru, yang kuning, atau yang hijau? Ayo teman kelas, bisa dipilih yang sesuai atau yang teman kelas ada yang memperhatikan nih. Pasti udah tahu banget jawabannya kan? Oke, jawabannya bener banget yang merah. Ada 8 orang menjawab. Yang kuning juga ada yang menjawab ya. Jawabannya yaitu dengan menggunakan tools untuk secret scanning. Oke, kita ke podiumnya. Oke, ada Kak Ade Kristianto ternyata di sini. Podium pertama, ada Kak Tommy, ada Kak PB di podium ketiga. Kita ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan dynamic application security testing? Oke, nah teman kelas, yuk. Ada yang merah, yang biru, yang kuning, atau yang hijau. Hati-hati terkoceh dengan pertanyaannya ya teman kelas. Harus benar-benar teliti menjawab pertanyaannya. Oke, jawabannya adalah oke, yang merah ya ternyata teman kelas. Jawabannya yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menemukan celah keamanan. Wah, di sini ada 2 orang ternyata yang jawab benar ya. Juga ada yang menjawab warna biru, ada 6 orang. Dan ada warna kuning, 1 orang. Oke, kita ke podiumnya.
Oke, di sini ada Kak Jen, Kak Bil Ihsan, dan ada Kak Ade Kristianto. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan static application security testing? Nah, tadi testing juga ya, mengenai testing juga ya teman kelas. Nah, jangan sampai terkoceh lagi nih sama pertanyaannya teman kelas. Oke, baru 5 orang ini yang menjawab. 7, oke. Oke, ke 10 ya. Jawabannya adalah yang benar banget yang biru ya teman kelas, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kode dan menemukan celah keamanan. Wow, lumayan banyak yang menjawab. Di sini ada 6 orang yang menjawab. Kita ke podiumnya terlebih dahulu. Oke, di sini Kak Bil Ihsan ya masih memimpin. Ada Kak Jen dan ada Kak Syahid di podium ketiga. Oke, kita ke next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan software position analysis? Yang merah, yang biru, yang kuning, atau yang hijau? Oke, baru 5 orang yang menjawab. 7, 8, baru 8. Oke, udah 10 ya, teman kelas. Oke, bener banget yang kuning ya, yaitu metode untuk menemukan celah keamanan pada komponen pihak ketiga. Kita lihat podiumnya di sini. Oh, lagi-lagi Kak Bilisan masih di posisi pertama, ada Kak Jen, ada Kak Syahid, dan ada Kak Dewi maupun Kak PB. Kita ke pertanyaan nomor 5 ya teman kelas. Apa saja senjata yang digunakan oleh Notepad untuk menginfeksi perangkat lain dalam jaringan? Nah, tadi ini udah dijelaskan nih sama Calvin kan. Pasti pada benar semua nih jawabnya nih harusnya. Oke, udah ada 7 orang jawab 8. Wah, ini udah langsung baru 5 detik udah ada 10 orang ya. Oh, bener banget ya. Eternal Blue atau Mimikatz. Oke, di sini ada 6 orang yang menjawab. Pada menjawab Nmap juga ya. Oke, kita ke podiumnya terlebih dahulu sebelum kita ke pertanyaan terakhirnya ya. Oke, masih ada Kak Jen di sini. Oh, sepertinya dibalap ya Kak Bilisan oleh Kak Jen. Dan ada ketiga, ada Kak Dewi juga. Keempat ada Kak Syai, dan kelima ada Kak PB. Kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa kode program tidak mengalami perubahan selain yang sudah disetujui? Yang merah, yang biru, yang kuning, atau yang hijau? Oke, teman kelas. Wah, udah banyak banget yang jawab nih. Belum 5 detik udah ada 10 orang sepertinya yang jawab. Oke, jawabannya adalah yang kuning ya, kode signing. Oke, ada yang menjawab yang merah, ada 3, yang menjawab merah, menjawab hijau juga ada yang 3. Oke, kita ke podiumnya. Yang ada di podium 3 yaitu, wah, Kade Kristianto di podium ketiga, dan kedua ada Kak Bil Ihsan. Yang pertama, siapa yang pertama nih? Kira-kira teman kelas. Wah, Kak Jen ya, di podium pertama. Nah, jadi teman kelas yang menang kuis pada malam hari ini bisa banget langsung DM Instagram kelas.org untuk melakukan aktivasi rewardnya ya teman kelas. Jadi bisa langsung di DM aja ke Instagramnya kelas.org. Oke, kita ke sesi Q&A ya. Kak Pati stop share terlebih dahulu. Oke, sepertinya baru 1 orang nih yang menjawab di link Slido ya. Jadi teman kelas yang mau bertanya nantinya bisa banget nih langsung on mic ya. Berarti langsung on mic. Jadi yang mager ngetik gitu kan bisa banget langsung on mic, langsung bertanya ke Kak Alvin. Oke, Kak Alvin udah bersiap belum nih Kak Alvin untuk Udah siap menjawab dong. pertanyaan dari teman kelas kita nih? Oke, udah siap banget nih Kak Alvin ya sepertinya. Oke, ini pertanyaan pertama mungkin nggak ya? Dari Anonymous atau bisa dibilang teman kelas ya. Oke, belum di share screen ya. Sebentar. Oke, Kak, saya ingin bertanya, DevSecOps apakah sama dengan Cloud Security? Bagaimana integrasi DevSecOps dengan Cloud Security? Dan tools-tools apa saja yang digunakan? Oke, bisa langsung dijawab oleh Kak Alvin.
Nah, DevSecOps itu sebenarnya kan bisa dia ada prosesnya kan, bisa dari development sampai ke deployment. Nah, kalau kita ngomongin cloud itu berarti ketika udah di deploy kan. Ketika aplikasi udah deploy, baru kita memastikan bahwa security di cloudnya itu sudah cukup atau belum. Nah, itu biasanya kita punya tools untuk ngaudit misalnya kayak eh, apa namanya cloud apa namanya cloud yang cloud workload protection sama satu lagi ada untuk memastikan bahwa eh, konfigurasi di cloudnya itu sesuai dengan kita atau enggak. Untuk AWS sendiri juga dia punya punya tools bawaan AWS, misalnya kayak CloudWatch gitu-gitu, yang kita bisa pakai untuk memastikan bahwa eh, konfigurasi yang ada di cloud ataupun yang di AWS itu sesuai atau enggak. Tetapi untuk dari sisi pembuatan aplikasi itu toolsnya bisa terpisah dari AWS atau dari cloud lain. Misalnya untuk SCA itu kita bisa pakai misalnya JFrog X-Ray ataupun kita bisa pakai yang open source-nya misalnya Auth Dependency Check. Nah, untuk SAST itu kita bisa pakai misalnya SonarQube ataupun Snyk. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, setiap proses itu kita bisa menggunakan tools yang berbeda-beda dan kita bisa integrasikan ke dalam pipeline. Nah, biasanya toolsnya beda-beda gitu. Oke. Oh, yang tadi yang bertanya itu Kak Bilisan ya. Oke, Kak Bilisan, semoga jawaban yang tadi telah disampaikan oleh Kak Alvin sudah terjawab nih, Kak Bilisan. Kalau misalnya Kak Bilisan masih ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget langsung on mic aja ya, Kak. Oke, Kak Pati lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Di sini baru banget ada yang nanya ini. Kak, judul Zoom hari ini kan terkait dengan keamanan digital. Bagaimana dengan keamanan digital cryptocurrency ya, currency pada umumnya? Apakah cryptocurrency itu aman? Itu aman SCR umum? Hmm, ini menurut saya ya untuk cryptocurrency. Sebenarnya secara cryptocurrency kan sebenarnya kalau di Indonesia kayak pemerintah kita kan belum mengawasi cryptocurrency kan. Jadi peredaran ataupun perpindahan uang itu kayak Bank Indonesia nggak ada tahu lah gitu. Hmm. Jadi sebenarnya Bank Indonesia juga dari sisi pemerintah juga kita nggak bisa pemerintah nggak bisa ngatur ataupun nggak bisa ngelihat eh, kayak perpindahan uang gitu. Nah, cuman kalau menurut saya itu sebenarnya cukup aman ya kalau kita bisa makainya ya. Eh, karena ada kan aplikasi-aplikasi kayak platform yang emang udah buat trading ataupun transaksi cryptocurrency. Ya sebenarnya cukup aman sih. Cuman dari sisi pemerintah kita nggak menjamin eh, apa yang kayak nggak menjamin peredaran uangnya gitu lah. Jadi nggak ke-track itu. Oke, terima kasih banyak Kak Alvin untuk jawabannya. Semoga yang tadi teman kelas yang sudah bertanya bisa tanya semoga jawabannya tadi sudah terjawab banget sama Kak Alvin. Mungkin di sini aku mau coba tanya juga nih ke Kak Alvin ya Kak. Menurut Kak Alvin sendiri, kalau di Indonesia, kalau dibilang misalnya dari perusahaan atau startup yang ada di Indonesia itu eh, akan melek dengan data security ini seberapa besar ya? Kayak kan banyak banget kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan itu kan dia menyimpan data atau misalnya data hal-hal lain itu kan di spreadsheet atau di Google Spreadsheet ya seperti itu. Nah, kira-kira dari Mas Alvin sendiri untuk um, melek atau kegunaan dari DevSecOps itu sendiri, apakah sudah hampir semuanya menggunakan hal itu atau memang ada yang belum melek terhadap hal itu, Mas Alvin? Ini saya coba bagi dari sisi perbankan sama non perbankan ya. Kalau perbankan itu itu diatur oleh OJK. Jadi OJK itu sebenarnya punya Hmm. peraturan-peraturan terkait security dan bahkan sebenarnya ada kayak misalnya code scanning gitu-gitu juga masuk di peraturan OJK. Jadi semua perbankan, fintech yang berhubungan dengan finansial yang diatur OJK itu pasti akan menerapkan security control seperti ini. Nah, cuman yang di luar perbankan ataupun Hmm. finansial teknologi itu kan karena nggak diatur OJK dan lain-lain, itu berarti tergantung dari masing-masing perusahaan aja sih. Bisa aja tidak sesuai standar ataupun best practice ya, karena kita juga nggak tahu. Tapi kalau perbankan ataupun fintech itu diatur OJK dan ada auditnya setiap periodik tertentu.
Oke, oke. Nah, kebetulan banget nih Mas, ada yang bertanya lagi nih. Oke, oke. Menurut Kak Alvin, software anti malware apa yang paling ampuh dan berapa harganya? Wah, bisa langsung disepil Kak Alvin. Aduh, sebenarnya sih eh, kalau yang mungkin ya kalau buat perusahaan sama sebenarnya sama-sama aja sih yang penting ada dulu gitu ya. Kalau misalnya di laptop kita atau di komputer kita pakai Windows Defender misalnya, yang minimal yang ada dulu gitu. Karena kalau buat eh, perusahaan biasanya ada beli lagi sih yang beda. Tergantung masing-masing sih. Tapi yang penting ada dulu udah bagus gitu. Windows Defender cukup bagus sih sebenarnya. Kalau cuman buat Hmm. pakai Windows Defender kayak butuh license-nya lumayan tuh. Oke, semoga tadi yang bertanya sudah dijawab sama Kak Alvin ya. Jadi yang tadi udah di-spill kan pakai softwarenya jenis apa, terus harganya juga ya bisa dibilang lumayan tinggi kayak gitu kan. Oke, wah banyak juga yang bertanya ya. Oke, mungkin nah ini. Oke. Untuk menjadi seorang DevSecOps itu, apakah kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai software developer maupun operation seperti jaringan, OS, dan lain-lain? Oh, ini mungkin dari pengalaman saya juga ya. Hmm. Eh, Kalau saya pribadi itu emang belajar buat ngoding, bisa dari Udemy, ambilnya satu course yang buat bikin aplikasi full dari nol sampai jadi aplikasinya. Nah, dari situ sebenarnya udah ada gambaran kita kalau ngoding bakal ngapain aja. Walaupun nggak harus jago-jago banget, yang penting pernah aja gitu, kayak ambil satu course aja gitu eh, buat dapat gambaran dari nol sampai jadi aplikasinya. Nah, terus DevSecOps itu kan juga pasti ada kayak misalnya konfigurasi ataupun deployment. Nah, minimal bisa komen-komen basic Linux lah. Sama jaringan juga basic jaringan aja sih. Yang penting gimana caranya suatu komputer ini bisa komunikasi sama komputer lain. Kayak IP addressing gitu-gitu me- sangat membantu lah dalam pekerjaan di DevSecOps. Nah, habis itu ya paling vulnerability kayak cara nge-exploit suatu vulnerability apa. Karena biasanya bisa aja diminta misalnya dari SAS nih keluarin finding ataupun dari tools keluarin finding. Nah, buat validasi berarti kan harus bisa nyoba exploit kan buat mengetahui findingnya itu benar atau enggak gitu. Jadi emang lumayan luas sih dan lebih baik ada dikit-dikit lah di setiap prosesnya itu. Oke, semoga terjawab ya teman kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alvin ya. Oke, mungkin di sini aku juga mau sedikit bertanya lagi gitu Mas mengenai security gitu kan, keamanan security dalam hal uh, data gitu. Nah, kalau dari Kak Alvin sendiri, mungkin lebih ke pengalaman Kak Alvin gitu ya. Jadi hal yang terberat gitu Kak, kayak nanganin misalnya suatu kendala itu, kendalanya waktu itu seperti apa Kak gitu? Kayak misalnya, apakah benar-benar ada yang berat banget gitu Kak, atau bagaimana Kak? Oke, ini lumayan nih. DevSecOps itu bisa dibilang kan prosesnya sebenarnya banyak dan toolsnya juga banyak kan. Dan kalau kita misalnya di perusahaan itu mulai di tengah-tengah dan mau implementasi tools baru untuk DevSecOps. Nah, itu nggak segampang itu buat kita implementasi tools baru. Karena Hmm. karena kan yang make misalnya developer yang make. Nah, terus harus bikin prosesnya lagi. Nah, kita buat mengintegrasikan satu tools aja itu bisa setahun 2 tahun gitu. Apalagi pas kita baru pertama kali nge-scan, itu pasti ada historical apa finding yang dulu-dulu yang lama-lama yang mesti diperbaiki juga. Karena kalau aplikasinya yang gede tapi belum pernah di-scan, tapi sekali di-scan itu bisa ribuan dan itu buat benerinnya doang itu bisa tahunan. Nah, di situ sih eh, pas implementasi pasti developer perlu belajar hal yang baru. Nah, tim-tim yang lain juga operasional, tim security itu DevOps itu semua perlu belajar hal yang baru gitu. Nah, di situ kalau misalnya ada yang nggak mau atau ada yang eh,
nggak terlalu nggak terlalu pengen belajar gitu lah, itu bisa menghambat sih dalam prosesnya. Dan ini juga prosesnya panjang gitu buat mengimplementasi. Ya, oke, sip. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya kayak ada yang bertanya terakhir. Nah, ini dari teman kelas kita yang bertanya, kalau mau berkarir di DevSecOps, sebaiknya ambil jurusan Teknik Informatika atau jurusan Sistem Sistem Informatika. Karena dengar-dengar keduanya berbeda, kedua jurusan tersebut berbeda. Hmm, Sebenarnya yang penting di DevSecOps itu yang penting mau belajar sih, karena dia luas kan. Dari sisi development, bahkan otomasi, bisa Linux, ada jaringan. Dulu waktu saya kuliah, saya itu teknik elektro, bukan informatika, bukan Dan informasi. Dan saya elektro aja, karena saya otodidak belajar sendiri, itu bisa, semua itu materinya ada gitu, bisa dipelajarin gitu. Jadi nggak harus informatika ataupun SI. Jurusan apa SI bisa, yang penting mau belajar gitu. Karena kalau pasti ada sesuatu yang baru yang selalu, kan ini berkembang banget di DevSecOps, dan selalu ada tools baru, selalu ada misalnya arsitektur aplikasi baru gitu-gitu. Asal mau belajar pasti bisa sih. Contohnya kayak saya elektro, nggak dari dua ini, maksudnya masuk aja gitu ke sini gitu. oke, berarti intinya tuh ingin bisa dibilang ingin mencoba hal baru gitu ya kayak Iya, walaupun coba baru. dia itu bukan contohnya Calvin juga dari jurusan elektro kan lebih ke listrik ya kalau elektro kayak Listrik, saya telekomunikasi malah agak jauh lah. Tapi otodidak buat beginian. otodidak banget ya. Oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih banget untuk teman kelas yang sudah bertanya nih, hampir ada 6 orang yang bertanya ya. Dan juga untuk Calvin ya, yang sudah memandu kita nih pada sesi Q&A. Dan juga teman kelas yang tadi sudah join untuk ikut bermain game sama kita gitu kan. Nah, sebelum itu aku mau terima kasih ya untuk Kak Alvin ya. Jadi dan juga teman kelas. Jadi untuk sesi penutupnya akan disampaikan oleh Kak Sela. Jadi aku kembalikan lagi kepada Kak Sela. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Kak Fatih yang tadi udah bawain sesi games dan sesi Q&A. Tadi juga udah ada pertanyaan yang ditanyakan dan udah dijawab juga sama Kak Alvin. Semoga pertanyaan dan jawabannya cukup jelas, cukup menjawab ya teman kelas yang tadi sudah kirim pertanyaan. Nah, buat yang tadi nanya-nanya absensi udah aku share di kolom chat, dan makasih banget buat peserta yang tadi udah aktif bertanya. Dan sebelumnya aku tutup, mungkin ada penutup dari Kak Alvin yang mau disampaikan ke teman kelas yang udah join hari ini. Ya, intinya sih semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Dan jangan ngelihat ini, oh banyak yang harus diimplementasi. Mulai dari yang pelan-pelan gitu. Belajar dikit-dikit, misalnya belajar coba Linux-nya dulu, atau enggak coba config router dulu. Asal nyoba-coba gitu aja, yang penting dapat sesuatu yang baru. Nanti pelan-pelan juga bakal ngerti semua gitu. Paling itu sih kalau dari saya. Baik, betul banget tuh teman kelas. Kata Calvin aja tuh jangan udah kepikiran kayak, ih kayak susah banget deh tadi ngeliat materinya kayak banyak banget ya gitu. Nggak usah dipikirin dulu, coba-coba dulu aja mulai dari yang mudahnya, mungkin nanti next lanjut lagi. Nah mungkin buat teman kelas yang hari ini mau ngelanjutin belajar bareng Kak Alvin, aku mau kasih info berikut nih. Aku ada promo juga, dan sebelum aku kasih tahu, aku mau share screen dulu. Sebentar. Ya, ya, iya. Oke. Nah, buat teman kelas yang hari ini udah dengerin materi penjelasan dari Kak Alvin dan mau belajar lagi bareng Kak Alvin, kita juga ada kelasnya Kak Alvin di kelas The Work. Itu kelasnya sama, judulnya belajar DevSecOps untuk keamanan software bersama Kak Alvin. Nah, materinya apa aja? Nah, boleh banget teman kelas buat mau tahu materi yang dikasih apa aja sih, bisa langsung ke bit.ly/class/DevSecOps. Nah, itu kelasnya cuma 49.000. Teman kelas bisa belajar bareng Kak Alvin dan bisa belajar bareng tentang materi kelas hari ini.
Nah, gitu. Nah, untuk, teman kelas juga yang mungkin mau belajar kelas lainnya, selain kelasnya Kak Alvin juga, aku ada promo nih buat teman kelas yang udah ikut, serta, sampai akhir. Kita ada promo untuk, berlangganan. Jadi buat teman kelas yang mau, berlangganan untuk 1 tahun, tadinya kita ada potongan harga di 84% plus ekstra potongan 20.000, jadi untuk kelasnya hanya 179.000, itu untuk 1 tahunnya. Nah, gimana cara dapetinnya nih, Min? Nah, kayak gini nih teman kelas, bisa langsung aja ke bit.ly/kelas strip berlangganan, nanti di kode vouchernya bisa ditulis promo berwebinar. Nah, nanti bisa ada otomatis potongan di 179.000 untuk berlangganan per tahunnya, 1 tahunnya. Nah, untuk belajarnya apa aja? Kita ada banyak banget kelas, itu ada 1.000 lebih kelas dengan judul kelas, dan salah satunya ada kelas Kak Alvin juga. Jadi teman kelas bisa belajar kelas Kak Alvin, bisa belajar kelas-kelas lainnya yang mungkin teman kelas mau ikuti dengan ikutin promo dengan gunain kode voucher promo webinar. Nah, kalau mau di-screenshot boleh teman kelas untuk promonya. Itu aja yang mau aku sampaikan di sesi akhir. Tadi juga udah ada penutup dari Kak Alvin. Kak Alvin bilang jangan berhenti belajar, tetap tetap terus belajar walaupun mungkin awalnya susah banget, kayak tadi kan dengerin materinya agak pusing ke sini, tapi pasti bisa kok teman kelas. Nah, buat yang teman kelas nanyain konfirmasi pemenangnya kemana, bisa langsung aja ke instagram.kelas.work, dan juga masih aku tungguin buat teman kelas yang belum isi link absensi, boleh diisi sebelum aku tutup. Itu aja. Nah, buat teman kelas yang mau tanya, rekamannya nanti di-share di mana, itu akan di-share di grup, Telegram, dan juga akan di-share di website kelas.work di tab, webinar di situ, dan juga nanti untuk materi yang Kak Alvin PPT yang Kak Alvin kasih tadi akan di-share juga di grup Telegram ya teman kelas. Jadi bisa langsung, kalau mau belajar ulang atau mau dengerin, materi yang tadi mungkin belum sambil ada pekerjaan, jadi nggak terlalu dengerin, bisa langsung dicek, recordernya. Dan untuk yang belum isi presensi boleh silakan diisi ya. Itu aja, makasih banyak buat Kak Alvin Sanjaya dan Kak Fatih Faturrahman buat sesi webinarnya hari ini. Dan makasih juga buat teman kelas yang udah join, sampai akhir. Untuk sesi webinar hari ini aku tutup ya. Oh, ada yang nanya lagi ke Agung. Kak Agung, recordernya aku udah infoin akan di-share di grup Telegram di Telegramnya, sama bisa juga dicek di website kita di tab webinar ya. Itu nanti akan di-share. Gitu. Thank you banget Kak Alvin Sanjaya yang udah kasih materi bermanfaat banget malam hari ini kepada teman-teman kelas. Semoga Kak Alvin sukses selalu dimanapun Kak Alvin berada. Dan buat Kak Fatih juga, thanks banget udah nemenin sesi webinar hari ini yang udah sesi game sama Q&A, dan untuk pemenangnya jangan lupa DM ke kelas.work ya. Itu aja, selamat malam.